Kalau istrimu lagi hamil, jangan pernah memancing. Nanti anakmu bisa sumbing. Kalimatnya kan kayak begitu ya. Karena mancing itu kan bibir ikannya yang kena. Kail Tajam Indonesia. Jangan lupa minit dan subscribe. Jos mantap jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kail Tajam Indonesia. Mantap. Di sana kembali lagi kita ngaji mancing bagian ketiga, melanjutkan yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan ngaji sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman tentang kegelisahan mereka. Kebetulan saya ada teman yang sekarang nggak berani mancing karena istrinya lagi hamil. Dia tanya sama saya, itu gimana? Katanya kalau istrinya lagi hamil nggak boleh mancing. Itu sebenarnya mitos apa bener? Nah, karena sudah ada beberapa orang yang bertanya dengan pertanyaan yang serupa, biar lebih enak ya, kita bahas dalam ngaji mancing kali ini, biar semuanya bisa mendengar, melihat, dan mencermati semuanya. Nah, begini kisah. Soal apakah orang yang istrinya sedang hamil itu nggak boleh untuk mancing? Nah, kalau dibilang boleh ya boleh, enggak ya enggak. Apakah itu mitos? Oh enggak, itu enggak mitos. Itu adalah ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita kan ada yang namanya kalimat ora ilok, pamali, atau pemali. Kalimatnya kan kayak begini. Kalau istrimu lagi hamil, jangan pernah memancing. Nanti anakmu bisa sumbing. Kalimatnya kan kayak begitu ya. Karena mancing itu kan bibir ikannya yang kena. Ada juga yang bilang, ya kira-kira hampir sama, perawan tidak boleh duduk di tengah pintu, nanti nggak laku-laku. Ada juga jangan menduduki bantal, nanti wudunen atau bisulen. Nah, ini adalah contoh bagaimana leluhur kita mengajarkan sopan santun, bagaimana leluhur kita mengajarkan tentang hidup yang seharusnya itu kayak bagaimana. Jangan dimakan mentah-mentah. Apakah orangnya duduk di bantal terus kemudian disulam? Ya enggak. Apakah anak gadis yang suka duduk di tengah pintu terus kemudian dia enggak laku-laku? Enggak juga. Nah, tapi kan begini loh, kalau dalam agama itu ada istilah dosa. Jangan melakukan ini, kamu dosa. Kalau kamu dosa, nanti kamu disiksa. Itu agama. Kalau dalam hukum, jangan melakukan perbuatan ini, nanti kamu bisa dipenjara. Nah, leluhur kita kan waktu itu tidak mengenal penjara,
dengan perbuatan-perbuatan yang dibilang ora ilok, ora patut, ora pantes, ojo ngono dan sebagainya, atau pemali. Karena masalah itu tidak ada sanksi dosa, nggak ada sanksi siksa, karena bukan masalah agama ya. Kemudian juga itu tidak bisa dipidana. Masa iya orang mancing dipidana? Masa iya orang duduk di bantal kok dipidana? Enggak. Ini adalah pendidikan budi pekerti masyarakat Indonesia. Ini adalah ajaran tata krama dari leluhur-leluhur kita. Perawan nggak boleh duduk di tengah pintu karena itu tidak sopan. Karena pintu itu tempat orang keluar dan masuk ke dalam rumah. Sering dilewati orang. Kalau dia duduk di tengah-tengah pintu, mengganggu orang. Nggak sopan. Nah, caranya gimana? Supaya anaknya nurut. Ya ditakut-takuti. Kalau dalam agama itu ada neraka. Kalau kamu melakukan dosa kayak begini, maka kamu akan masuk neraka. Itu kira-kira kayak begitulah di sana. Tapi budaya ini kan tidak mengenal neraka, tidak mengenal penjara. Sehingga ajaran budi pekertinya itu tidak ke arah, sanksinya itu tidak ke arah neraka, prestasinya atau penghargaannya tidak ke arah surga. Nah kayak gitu loh. Kan gak mungkin orang duduk di atas bantal kok terus kemudian dipenjara, kan ya gak mungkin. Terus orang duduk di atas bantal kok masuk neraka, kan ya gak mungkin. Tapi ini sesuatu yang tidak lazim, ora ilok, gak pantas dilakukan. Karena bantal itu tempat untuk menyandarkan kepala. Kok diduduki di pantat, dikentutin dan sebagainya, itu gak pantas. Tidak. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu nggak sesuai dengan empan lan papane. Nah gitu misalnya. Nah kenapa mancing itu dilarang? Jadi kalau perawan duduk di tengah pintu itu tidak patut, nggak boleh. Nah, cara nakut-nakutinya dulu biar anaknya itu tidak duduk di tengah pintu. Ya dibilang gitu, nanti kamu nggak laku. Nah, supaya anak tidak duduk di bantal, ditakut-takutin. Nanti kamu bisulan. Nah, kalau istri hamil, dia mancing, ditakut-takutin. Nanti anakmu sumbing. Jadi ini sebenarnya bukan masalah nyata apa enggak. Tapi bagaimana leluhur kita mengajarkan sesuatu kepada anak turunnya supaya berbudi pekerti luhur. Kenapa mancing dilarang pada saat istri hamil? Karena pada saat itu hampir semua pemancing lupa waktu. Kalau dia sudah mancing, dia lupa waktu, lupa ibadah, lupa mencari rezeki untuk keluarganya, atau lupa mencari nafkah, dan melupakan banyak hal. Gitu loh kisah. Coba kita perhatikan. Tidak sedikit pemancing yang tidak sholat. Tidak sedikit pemancing yang mengabaikan pekerjaannya. Kalau sudah lagi asik mancing, sudah nggak bisa diomongin. Sementara istri lagi membutuhkan perhatian dari sang suaminya. Gitu kan. Jadi bukan masalah mancingnya. Jadi ajaran ini selain mengajarkan tentang budi pekerti, juga mengajarkan tentang eling lan waspodo. Ingat, mawas diri, dan selalu waspada. Nah, jadi leluhur-leluhur kita, bangsa Indonesia ini sudah luar biasa. Nenek moyang kita ini menghargai betul jerih payah seorang wanita yang sedang mengandung, dan menghargai betul, menghormati betul janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu.
Makanya pada saat istri kita hamil, biasanya ada acara tingkeban 4 bulanan. Pada saat 4 bulan ya, pada saat 4 bulan itu kan ada proses ya, proses bayi. Pada proses kelahirannya berawal dari nutfah. Nutfah itu air mani kita masuk di dalam rahim istri kita selama 40 hari. Terus kemudian menjadi alaqah selama 40 hari. Jadi menjadi segumpal darah. Nah, ini 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah, segumpal daging yang sudah berbentuk manusia. 40 hari. Jadi 40 hari kali 3 jumlahnya 120 hari. 120 hari dibagi bulan, per bulan ada 30 hari, sama dengan 4 bulan. Nah, pada saat menjadi mudghah, janin yang sempurna, ya, Allah meniupkan ruh ke dalam janin ini. Nah, ruh ditiupkan ke dalam janin itu sekitar umur 120 hari atau 4 bulan. Nah, makanya leluhur-leluhur kita ini mengajarkan pada saat ruh ditiupkan ke dalam janin ini, mereka mengadakan acara tasyakuran 4 bulan. Bersyukur alhamdulillah jabang bayi masih hidup. Mereka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bayi ini kelak menjadi anak yang soleh. Ya Allah, mudah-mudahan bayi ini sehat di dalam kandungan, ya, sehat janinnya, sehat ibunya, sehat keluarganya, dan diberikan nasib yang baik, rezeki yang baik, jodoh yang baik, dan kelak menjadi manusia yang baik. Berdoa terus. Bahkan dianjurkan ya, untuk membaca surat Maryam kalau bayinya perempuan, atau membaca surat Yusuf kalau bayinya laki-laki. Nah, ini ajaran yang baik. Pada saat istri kita mengandung, ya, pada saat istri kita hamil, lakukan sesuatu yang baik. Hati-hati, ngaji, ibadah yang banyak, banyak berzikir, banyak berikhtiar, banyak bekerja keras supaya pada saat bayi lahir ini lahir dengan baik, ibunya juga sehat, ya. Bayinya lahir dengan selamat, ibunya yang melahirkan juga selamat, dan kelak bayi ini menjadi seorang bayi yang soleh kalau laki-laki, dan solikah untuk perempuan. Nah, jangan sampai pada saat istri kita hamil kita lalai. Kesalahan pemancing ini kebanyakan lalai. Udah gak mikir apa-apa. Istri dibiarkan sakit sendiri. Kemudian dia asik sendiri. Lupa waktu, lupa ibadah, lupa berdoa, lupa segala-galanya. Ini yang gak boleh. Dan karena rata-rata pemancing banyak yang seperti itu, maka leluhur kita melarang seorang suami mancing pada saat istrinya hamil. Nah, supaya larangannya ini ditakuti, maka kemudian dibuat yang namanya pamali atau pemali, larangan dalam batasan adat dan budaya. Lalu apakah bayinya sumbing? Enggak. Masalah bayi cacat itu ada prosesnya kok. Ketika di dalam kandungan ada sesuatu yang salah, nah itu mungkin akan menyebabkan kecacatan pada bayi. Selama normal-normal saja, insya Allah enggak. Itu hanya salah satu cara dari leluhur kita supaya kita ini tertib.
supaya laki-laki ini tertib. Itu loh, istrimu lagi hamil, dia butuh kasih sayangmu, dia butuh dekat denganmu, dia butuh perhatianmu, dia butuh kamu pikirkan, sayangi dia. Kamu harus fokus ke bekerja supaya mendapatkan nafkah. Nafkah ini nantinya cukup untuk segala kebutuhan terkait kelahiran bayimu. Jangan mancing melulu, lupa waktu, lupa ibadah, lupa segalanya. Ini yang nggak boleh di sana. Makanya ditakut-takuti supaya nurut, supaya nggak pada mancing. Nah, selama kita jadi suami yang baik, kasih sayang ke istri kita ada, perhatian ke istri kita ada, nafkah sudah tercukupi semua, kebutuhan persiapan menjelang kelahiran juga sudah ada semuanya. Sambil mancing kita ibadah, sambil mancing kita ingat sama yang kuasa. Ini nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Gitu loh di sana. Jadi apakah ini mitos? Ya enggak mitos, bukan mitos. Ya ini memang fakta dari sebuah hukum adat, fakta yang diciptakan dari sebuah budaya yang dilahirkan oleh leluhur-leluhur kita, supaya kita menjadi manusia yang berbudaya, supaya kita menjadi manusia yang punya tata krama, supaya kita menjadi manusia yang tidak sembarangan, manusia yang ingat pada diri sendiri, ingat pada keluarga, ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan hanya mikirin dirinya sendiri, tapi harus mikir semuanya. Jangan sampai mancing menjadikan keluarga sebagai korban. Apalagi istri sedang hamil. Begitu di sana, jelas ya? Mudah-mudahan ngaji mancing yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kail tajam Indonesia. Mantap.